Mahkamah Agung baru-baru ini membongkar rekayasa kasus terhadap terpidana kasus narkoba Rudi Santoso. Sebelumnya Rudi Santoso ditangkap pada 7 Agustus 2011. Rudi dituduh mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kemudian divonis 4 tahun penjara. Namun oleh Mahkamah Agung kasus rekayasa ini dibongkar dan Rudi pun bebas. Menurut Hakim MA terdapat beberapa kejanggalan dalam kasus Rudi. Di antaranya polisi tidak mengumpulkan keterangan saksi netral dan tidak melakukan tes urin. MA pun meminta polisi meminta maaf secara terbuka kepada Rudi. Sementara itu Mabes Polri menilai tidak ada rekayasa kasus terhadap Rudi Santoso. Mabes Polri juga tidak akan menjatuhkan sanksi terhadap penyidik karena proses yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Sedangkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan Kontras mengungkapkan rekayasa kasus adalah modus umum. Biasanya dilakukan untuk mengejar target penanganan kasus. Ya, dan untuk membahas hal ini di studio telah hadir Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, serta Koordinator Kontras Haris Azhar. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Pak Boy, ini MA akhirnya membebaskan Rudi Santoso ya, karena dianggap tidak cukup barang bukti dan juga justru menyatakan sepertinya ada rekayasa seperti itu. Tapi sebelum kita membahas pembebasan, Pak Boy bisa jelaskan sedikit mengenai penangkapan Rudi Santoso ini seperti apa sih awal? Pertama, sangat menyakitkan ya, ada kata-kata merekayasa itu. Jadi ini sesuatu yang tidak baik dalam upaya penegakan hukum narkoba ya. Dalam artian bahwa kita menghadapi problema yang cukup serius masalah narkoba ini. Di negara kita punya Undang-Undang 35 tahun 2009 yang dapat menjerat mulai dari bandar besar, pengedar, sampai kepada pemakai. Itu ada diatur dalam hukum Undang-Undang 35 2009. Perlu komitmen semua pihak untuk memberantas narkoba ini. Tujuan penegakan hukum narkoba ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terbebaskan dari bahaya narkoba. Karena ini bisa merupakan suatu proses pembodohan terhadap bangsa kita. Kita masuk kepada proses hukum terhadap saudara Rudi Santoso. Kita juga tidak berdiam diri dengan ada infonya. Kita mengirimkan tim Mabes Polri dan melihat sampai sejauh mana proses yang berjalan. Dari sisi aspek due process of law, kalau kita lihat bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap saudara Rudi Santoso sudah diawali dengan adanya bukti permulaan yang cukup, proses penyidikan, dan sampai pernyataan P21 dari pihak kejaksaan, jaksa penuntut umum yang menangani, dan sampai pada proses peradilan. Jadi sudah masuk kepada mekanisme sistem peradilan pidana, di mana tidak dilakukan hanya oleh Polri, tetapi CJS yang ada di negara kita. Pak, sebelumnya Pak, Rudi Santoso ini sebetulnya sudah menjadi target operasi atau bagaimana sih? Kan jadi sudah menjadi target operasi dan juga sudah ada fakta dari hasil pemeriksaan, tidak hanya sekali membeli narkoba ya, jadi menguasai menyimpan narkoba. Hanya pada saat dia ditangkap itu dia berusaha membuang narkoba itu di WC. Dalam hal ini yang menunjukkan bahwa dia memang pengguna dan pembeli yang dia menguasai menyimpannya. Jadi dikenakan pasal 112 Undang-Undang 35 2009. Jadi proses ini berjalan. Jadi mekanismenya dengan mekanisme yang ada dalam sistem peradilan pidana kita. Di Pengadilan Negeri Surabaya divonis 4 tahun penjara. Kemudian dikuatkan di tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Timur juga dikuatkan vonis itu. Kemudian muncul vonis bebas dari MA. Kita menghormati. Saya mengajak kita semua pihak untuk menghormati vonis MA itu. Tetapi kita tentu harus melihat bahwa mekanisme penegakan hukum secara yuridis formal tidak ada unsur rekayasa di sini. Jadi semua dilakukan dengan sebaik-baiknya. Adanya perbedaan pemahaman dari sisi bukti material atau formil yang dipahami, yang membuat keyakinan hakim berbeda, itu memang independensi hakim. Kita tidak bisa intervensi, tetapi kami yakini bahwa proses berjalan dengan normal. Jadi melalui sistem peradilan pidana yang ada, dan itu dikuatkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan. Oke. Nah, kalau dari kacamata kontras nih Pak Haris, keputusan MA ini seperti apa?
Nah gini, kalau kami berangkat dari misalnya kita tahun lalu kita nerima 4 kasus, 2 kita bantu, satu kita bantu ke dalam Propam, ke dalam Mabes Polri itu sendiri untuk menguji soal proses-proses hukum yang dilakukan oleh polisi terhadap salah seorang. Sekarang orangnya ada di Cipinang. Kalau langsung saya mau bilang putusan MA ini sebetulnya harusnya jadi semacam kayak semacam cermin, salah satu cermin untuk melihat sejauh mana hukum acara diterapkan. Kalau menurut saya memang ada kerumitan dalam soal menangani soal narkoba ya. Dari mulai yang Pak Boy bilang menguasai, menggunakan, sampai ke bandarnya dan lain-lain. Nah, dari 2 kasus yang kita tangani tahun lalu itu, sebetulnya ada ketidaktertiban di level penyidik. Soal barang bukti misalnya. Satu, yang kedua soal memaksimalkan dalam konteks kepuasan menghadirkan sejumlah saksi. Nah, saya paham bahwa di level kantor-kantor polisi di bawah itu, di Polsek atau Polres, itu kadang-kadang desakan kasus ini kan banyak. Sekedar memenuhi prinsip minimum, lalu itu langsung didorong untuk ke proses-proses lebih lanjut. Tetapi sebetulnya banyak korban atau beberapa korban yang datang ke kantor Kontras itu mempertanyakan soal hukum acara semuanya. Misalnya ada satu kasus ya, bukan kasus yang ini tapi kasus Wildan misalnya. Wildan itu ternyata 19 hari hilang. Ternyata dia ada dalam penguasaan polisi. Nah, saksinya ada. Ketika dia ditangkap, itu dia disaksikan, ada saksinya si penjaga warung di Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto di Jakarta Barat. Dan ternyata si ibu ini nyari kemana-mana, ke lebih dari 7 kantor polisi yang pos-pos kantor polisi itu di sekitar Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, itu dibilang tidak ada. Ternyata begitu didampingi sama Kontras, ditempuh yang semi legal gitu sebagai lawyer, baru akhirnya ketahuan. Ada di kantor polisi di Tanah Abang. Gitu. Nah, oke, tapi kalau untuk yang ini tadi kan katanya ada mungkin kekurangan dalam barang bukti tadi, tapi kan terbukti bahwa di rumahnya, di indekosnya Rudy Santoso ini ditemui begitu. Begini, saya juga mau melihatnya begini, kalau kita baca KUHP itu ya, hukum acara pidana itu, kalau logikanya polisi itu kan mengumpulkan barang bukti. Nah, kalau si hakim dia merekonstruksikan sebuah skenario kejahatan tadi itu. Kalau barang bukti yang disiapkan oleh polisi dan jaksa tadi itu penyidik dan penuntut umum itu tidak terpenuhi skenarionya, dia memang punya kewenangan independensi hakim itu untuk mengatakan iya atau tidak. Nah, makanya sejak awal saya bilang putusan MA ini harusnya bisa jadi semacam kayak pembelajaran bahwa satu, proses penyidikan itu penting. Yang kedua, barang bukti harus juga seimbang dengan proses-proses tersebut. Nah, ini yang menurut saya 2 temuan besar kecenderungan umum yang kadang-kadang tidak sinkron. Proses penyidikannya maju, barang buktinya tidak memuaskan. Yang itu menjadi ruang pertanyaan bagi banyak pihak. Baik dia benar maupun dia salah, tapi itu ruang untuk dia memanfaatkan pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, baik Pak Boy dan Pak Haris, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa, telah di Jurnal Siang, kami akan lanjutkan dialog setelah jeda berikut. Ya pemirsa, Anda masih bersama Jurnal Siang dan kita akan lanjutkan dialog dengan Pak Boy dan Pak Haris. Pak Boy, ini kalau kita bicara mengenai keputusan MA yang mengatakan bahwa adanya kurang barang bukti begitu kan. Sebetulnya apa saja yang sudah dihadirkan oleh pihak kepolisian barang bukti? Ya, dalam hal ini alat bukti ya. Jadi 2 alat bukti, dalam hal ini keterangan saksi. Yang dalam hal ini tentu ini kan tertangkap tangan ya. Dalam kondisi tertangkap tangan. Yang kedua, petunjuk yang di petunjuk ini dilihat dari barang bukti yang ditemukan, yaitu yang berusaha dia larungkan di dalam WC, tetapi tidak masuk, jadi bisa diamankan, dan itu juga dijelaskan oleh yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan. Jadi menguasai ya. Kemudian juga dia juga sudah tidak hanya sekali membeli dari seseorang yang juga kita nyatakan sebagai DPO juga, di mana jaringan peredaran di kota Surabaya inilah yang terus diselidiki.
Jadi dalam kondisi ini sekali lagi memang kalau menurut hemat kami ya kembali kepada keyakinan dari Bapak Hakim yang tentu tidak bisa kita intervensi. Tapi tentu kita perlu komitmen bersama ya. Bahwa kita menegakkan hukum terkait masalah undang-undang di bidang narkoba ini untuk memberikan perlindungan masyarakat kita, menolong masyarakat kita agar tidak terjebak lebih jauh menjadi pecandu narkoba, menjadi pengedar apalagi, menjadi bandar apalagi. Inilah yang upaya-upaya yang harus kita sikapi bersama karena sekarang narkoba ini berbagai upaya ya. Sindikat narkoba itu berbagai upaya melemahkan penegak hukum untuk menegakkan hukum narkoba. Dengan berbagai cara. Ini terjadi. Jadi ini harus kita sikapi bersama. Jadi kita tidak bisa pandang remeh ini, memerlukan suatu integritas komitmen. Kepolisian pun bagi ada anggota-anggotanya ketahuan melakukan misconduct dalam proses penegakan hukum, kita proses pasti. Nggak akan ada tempat. Jadi kepolisian ini memberhentikan dengan tidak hormat lebih di atas 200 setiap tahun. Anggota-anggota yang melakukan kekeliruan, mulai dari pelanggaran pidana sampai dengan pelanggaran etika dan profesi. Jadi kita tidak mungkin membiarkan itu. Perlu suatu komitmen bersama ya, niat yang baik yang bersama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari bahaya narkoba. Masa hukuman adalah relatif. Jadi bukan berarti kita harus menyamaratakan antara seorang bandar dengan seorang pengguna. Semua secara proporsional sesuai dengan aturan hukum yang ada di negara kita. Dan bahkan sekarang ke depan ini kan juga ada berkembang ya wacana untuk kepada mereka yang melaporkan diri dalam konteks sebagai pengguna narkoba itu berhak untuk direhabilitasi oleh negara. Ada kesadaran ini yang melaporkan diri karena dia juga korban. Ya, kalau kita kembali ke kasus ini juga ada pertanyaan tidak ada tes urin, Pak. Itu menurut prosedur gimana sih Pak SOP-nya? Tes urin apabila dia dikenakan pasal sebagai pengguna. Tetapi yang bersangkutan ini dikenakan memiliki, menguasai, menyimpan bahan narkoba. Jadi tidak harus dilakukan tes urin, kecuali dia dinyatakan sebagai pengguna, dikonfirmasi dengan tes urin sebagai keterangan ahli yang juga sebagai alat bukti. Nah, Pak Haris, ini kalau mengenai rekayasa perkara begitu, biasanya ciri-ciri umum sebuah perkara itu direkayasa seperti apa sih Pak? Gini, pertama membandingkannya kalau saya bikin statement bahwa ini untuk pemenuhan target, biasanya itu begini, kalau kita pernah kayak riset kecil gitu, membandingkan bagaimana penanganan kasus-kasus. Misalnya target menghubungi teman-teman yang mendampingi kasus penjualan perdagangan manusia itu. Misalnya itu ada angka yang muncul hasil komunikasi mereka dengan pihak kepolisian misalnya Polda Metro. Itu udah muncul setahun target polisi itu biasanya meskipun itu tidak mutlak. Lalu yang kedua ada besaran biaya penanganan perkara tiap kasus gitu. Nah ini dibandingkan dengan misalnya situasi lapangan. Nah biasanya teman-teman yang di luar sistem ini yang organisasi-organisasi yang mendampingi korban-korban itu misalnya menemukan setahun kami punya kasus seperti ini seperti ini. Alokasinya cocok nggak? Apakah sesuai dengan prioritas kepolisian? Nah kadang-kadang sering kita menemukan satu situasi di beberapa organisasi masyarakat sipil itu, LSM-LSM yang menangani kasus-kasus, mereka punya angka ini melaporkan ke mekanisme penegakan hukum, polisi misalnya, dan juga kejaksaan, dan sampai ke pengadilan. Tapi itu mengerucut, yang dilaporkan banyak, tapi yang jalan sedikit. Tetapi polisi punya prioritas lain, yang kenapa ini nggak ketemu. Nah sampai di situ, dilihat lagi, ternyata kasus-kasus yang ditangani oleh polisi ada kontroversi dari berbagai angle. Nah disitulah muncul statement potensi rekayasa, dilihat lagi misalnya kayak kasus Rudy ini atau putusan MA-nya, jadi ada rujukan-rujukan itu. Jadi sebenarnya ini komplikasinya di situ, membandingkan soal fakta-fakta sosial tadi itu, data-data sosial tadi itu, angka, biaya, pelaporan yang muncul di lapangan, tapi itu tidak sinkron dalam prosesnya. Kalau untuk yang kasus Rudy ini? Begitu diteruskan, ada kasus-kasus yang ditangani oleh polisi justru yang kontroversi. Di kantor Kontas itu yang lapor misalnya nggak cuma narkoba, ada yang satu kasus lain lagi
yang dia merasa bahasanya dia tukar pala. Itu istilahnya di lapangan, Pak Boy tahu tuh tukar pala, tuh mungkin pernah dengar. Jadi orang yang ditangkap, tapi bayar orang gitu untuk ngaku. bukan, ya bisa bayar orang, bisa dijebak orang lain. Oke. Sebetulnya dialah, saya cuma perantara kayak gitu-gitu. Itu narkoba satu. Yang kedua ada lagi yang pernah ngelapor ke kami soal perdagangan manusia, perusahaan TKI juga. Dan juga misalnya ada beberapa kasus-kasus yang lain, tapi ini umum lah, misalnya soal lalu lintas dan lain-lain. Tapi itu menurut saya ruang-ruang itu yang memunculkan sejumlah tanda tanya, dan dalam beberapa rujukan kami melihat memang ada rekayasa, kayak kasus seperti Rudi Nah, ini, kalau yang kasus Rudi ini bolongnya di mana sih, Pak Haris? Sebenarnya begini, bolongnya itu kita tidak dampingi kasus Rudi ini, tapi sejauh yang kami amati, bolongnya tadi yang seperti saya bilang di soal penyidikan dan barang bukti, gitu. Ada satu sosok perempuan yang Susi itu ya yang betul, katanya. yang tidak hadir dalam pemeriksaan. Padahal dia sangat signifikan di detik-detik menjelang penangkapan tadi itu. Dan kalau menurut Rudi kan dialah yang buang narkoba tadi itu ke mana, ke dalam WC kloset itu. Nah ini yang sebetulnya klarifikasinya seperti apa di tingkatan pemeriksaan, penyidikan, lalu pemeriksaan di tingkat pertama. Karena kan yang penting menguji bukti itu kan di pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Agung ini hanya memeriksa penerapan hukumnya, tepat atau tidak. Nah kalau Pak Boy merasa memiliki keyakinan, menurut saya ini kasus belum selesai. Dalam artian begini, penggunaan pasal yang sama tidak bisa Pak Boy ya. Tetapi melihat jika ada peluang bahwa Rudi bagian dari yang lain-lain, itu silahkan dikembangkan saja. Masih ada upaya hukum lainnya. Baik, Pak Haris dan Pak Boy, kita lanjutkan mengenai kasus ini. Setelah jeda berikut, pemirsa tetaplah di Jurnal Siang. Ya pemirsa, Anda masih bersama Jurnal Siang, kita akan lanjutkan dialog Pak Boy. Tadi Pak Boy bilang untuk menumpas narkoba ini perlu ada dedikasi begitu ya dari semua pihak. Apakah pihak kepolisian mempertanyakan keputusan MA memvonis bebas Rudi Santoso? Secara etika profesi sih itu hak-hak daripada hakim ya, Hakim Agung yang ada di MA. Jadi itu sepenuhnya kita kembalikan kepada upaya proses hukum yang ada. Kan kita masih bisa melakukan upaya hukum ya. Kita berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk dilakukan upaya hukum selanjutnya ya. Kemudian tadi yang disampaikan Mas Haris ini menarik ya. Jadi memang benar itu ada target ya. Jadi di dalam sebuah proses manajemen, termasuk manajemen kepolisian, memang ada penetapan target-target. Karena kalau tidak ditarget nanti tidak ada motivasi. Artinya juga dalam proses penegakan hukum itu ada etika profesi, ada aturan hukum yang harus dipatuhi. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Jadi menegakkan hukum tidak boleh dengan melanggar hukum. Itu prinsip-prinsip yang harus dilakukan penegak hukum. Dan itulah yang terus kita lakukan. Dan target-target itulah umumnya untuk memotivasi para petugas-petugas kita di lapangan. Tapi dalam koridor hukum dan etika yang ada harus Bukan ditegakkan. berarti dipaksakan begitu ya? Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Ya kalau memang terungkap ada sesuatu dalam konteks dipaksakan, berarti ya dia melanggar hukum, melanggar aturan. Bisa terkena sanksi hukum. Gitu. Kemudian terkait dengan masalah lainnya ya, tadi mengenai masalah informasi ya, ada seseorang ya. Saya tidak bisa langsung mengomen langsung terkait masalah orang yang dimaksud tadi, tetapi memang begini, narkoba ini juga sering kali terungkap atas dasar informasi masyarakat. Dan kepolisian harus beritikat baik terhadap orang mereka yang memberikan informasi, yaitu dengan memberikan perlindungan kepada mereka. Artinya ada kekhawatiran, wah kalau saya nanti jadi saksi saya terancam jiwanya, atau hal-hal lain akan berdampak kepada dirinya. Maka itu diatur oleh undang-undang. Jadi dibenarkan oleh undang-undang untuk diberikan perlindungan kepada mereka yang bertindak sebagai saksi. Atau mungkin konteksnya seperti yang istilah kita kenal whistleblower atau justice collaborator. Jadi itu sesuatu yang memang terjadi. Tetapi bukan berarti ada rekayasa. Oh kenapa ini, kenapa itu tidak gitu ya. Tapi memang dalam hal penegakan hukum diandalkan, sangat diandalkan info-info yang datang dari masyarakat dan harus ada komitmen dari pihak petugas untuk memberikan perlindungan kepada orang yang memberikan saksi itu. Nah, Bapak tadi bilang bahwa
petugas juga diberikan target-target begitu supaya mereka juga sebagai motivasi, tapi juga tidak boleh melanggar hukum. Sejauh ini pernah ada laporan dari masyarakat atau penemuan dari polisi sendiri mengenai rekayasa perkara? Ya, terkait seperti komplain-komplain seperti itu, beberapa kali kita ada ya. Itu kan kita ditampung oleh divisi Propam ya. Karena divisi Propam ini dari Mabes Polri, sampai Polda, sampai Polres itu ada. Itu berkewajiban menerima pelayanan pengaduan yang disampaikan masyarakat. Jadi kita terbuka sama masyarakat agar disampaikan kepada bidang Propam kita yang ada di Polres, Polda, dan Mabes Polri. Kita akan tindak lanjuti. Karena apa? Tidak akan mungkin kita membiarkan personel kita yang salah arah dalam bertugas. Karena itu adalah kewajiban masing-masing unsur pimpinan di tiap level organisasi kepolisian untuk memberikan sanksi dan sekaligus memberikan reward bagi mereka yang berprestasi. Jadi punishment dan reward merupakan upaya dalam rangka menyehatkan organisasi kepolisian. Kita tidak akan mungkin menutup-nutupi kalau ada kekeliruan, dan saat ini tidak ada personel kepolisian yang bisa berlindung di institusi karena melakukan kesalahan. Institusi tidak akan membiarkan mereka yang melakukan kesalahan, karena harus diproses secara hukum. Kita tidak ingin mencederai rasa keadilan masyarakat. Nah, untuk Pak Haris, kalau untuk kasus-kasus yang pernah ditemukan oleh Kontres, biasanya tindak lanjut dari kepolisian seperti apa sih? Ada tindak lanjut atau tidak? Macam-macam. Paling nggak kalau saya ke Pak Boy lah. Jadi begini, sebenarnya ada banyak perubahan di institusi polisi ya. Saya melihat pada soal informasi dan komunikasi. Tapi memang di level eksekusi soal memperbaiki ke dalamnya itu yang kami menemukan ketidakpuasan itu. Kami sih tidak mengalami kesulitan tidak mengalami kesulitan yang sangat berarti hari-hari ini untuk komplain ke dalam polisi. Mekanismenya itu disiapkan misalnya Propam, lalu ada banyak mekanisme di dalam polisi sebetulnya. Kadang-kadang ini baik, tapi kadang-kadang juga melelahkan. Ada Propam, ada juga Irwas, Inspektorat Pengawas. Kalau di Mabes namanya Irwasum, atau kalau di daerah Irwasda di level Polda. Yang berikutnya lagi ada semi internal namanya Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional itu. Tetapi begini, kalau di Kompolnas masalahnya kita nggak tahu ukurannya. Kalau Komnas HAM itu kan dia mekanismenya jelas. Kalau Kompolnas ukuran-ukuran dia menangani masalah itu kita tidak terpublikasi. Misalnya janji mempublikasi laporan itu nggak pernah dilakukan sampai sekarang. Irwasum kalau itu satu arah. Jadi kalau kita sodorin komplain, dia terus menyeruduk ke dalam aja, nggak bisa dipakai keluar. Nah kalau Propam itu yang lumayan menarik menurut saya, itu kayak polisi dalam polisi. Nah mereka yang mau berurusan. Tetapi sekali lagi tidak semua kasus lancar di Propam itu. Hanya untuk kasus-kasus tertentu. Saya juga pernah laporin, saya pribadi pernah jadi korban kekerasan polisi, kasusnya juga nggak jalan gitu kan. Ada banyak juga yang seperti itu satu. Terus pola yang kedua di Mabes Polri. Kalau Mabes Polri sangat cukup baik, tapi kalau udah ke daerah udah tergantung deh sama leadership di masing-masing daerah itu. Makanya kadang-kadang akhirnya kita menempuh hal yang tidak mekanistis, minta tolong ke Mabes Polri. Kalau misalnya bagiannya bagian A, bagian B, bagian C, kita ngubungin di Mabes Polri supaya ngomong ke sana atau ngomong ke sini dan lain-lain. Nah, akhirnya pola-pola seperti itu. Jadi sebetulnya ruang komunikasi oke, tetapi ruang mekanisme itu masih harus dilengkapi dengan komunikasi. Nah ini hal-hal yang sering terjadi. Kasus-kasus rekayasa sering kita bawa. Terakhir kasus yang cukup heboh, kasus Ruben yang dihukum mati itu. Tetapi memang resistensi dari pihak polisi, kejaksaan, sampai Mahkamah Agung cukup tinggi pada kasus ini. Mahkamah Agung dengan alasan bahwa independensi hakim tadi itu, saya juga udah ketemu sama Pak Basrif di Kejaksaan Agung, lalu ketemu sama Pak Imam di Mabes Polri untuk Irwasum, Pak Boy ya. Itu juga sudah ketemu sama pihak-pihak ini, petinggi-petingginya. Ada concern khusus dari mereka pada kasus Ruben. Respon dan komunikasinya cukup baik, tetapi memang follow up-nya belum ketahuan sampai sekarang. Selain saya menduga Kejaksaan Agung dan polisi tetap
seperti posisi tadi Pak Boy bilang, ada keputusan Mahkamah Agung yang harus dihormati. Jadi memang sekarang persoalannya di Mahkamah Agung. Tetapi dalam konteks dia memperbaiki di dalamnya, saya pikir sekali lagi saya mau tekankan komunikasinya cukup Sudah, terbuka, baik. tetapi hasilnya yang belum bisa kita ketahui dan kita nikmati sama-sama. Oke, baik Pak Haris dan Pak Boy, kita lanjutkan selanjutnya berikut. Pemirsa, tetap di Jurnal Siang, kami akan kembali dengan dialog. Ya pemirsa, kami akan lanjutkan dialog. Pak Boy, ini closing statement untuk kasus Rudy ini dan mungkin juga untuk rekayasa perkara secara umum, apa yang selanjutnya akan dilakukan Polri? Ya, kami nyatakan hasil sementara pemeriksaan kita tidak ada rekayasa dalam kasus ini. Kemudian yang kedua, kami meminta dukungan kepada semua pihak, komitmen bersama untuk menegakkan hukum narkoba, untuk menyelamatkan bangsa kita, agar tidak menjadi pecandu dan pengedar narkoba. Kemudian tentunya dalam konteks penegakan hukum narkoba ini juga perlu peran serta masyarakat luas. Artinya kita harus menyelamatkan bangsa kita, jangan sampai menjadi bangsa yang dirusak oleh karena narkoba. Karena narkoba sekarang telah masuk sampai ke kehidupan masyarakat, sampai di desa-desa. Desa pun ada narkoba. Jadi oleh karena itu kita harus bergandengan tangan, kerjasama, berkomitmen untuk meniadakan narkoba di negara kita. Jadi ini adalah harapan dari kami, sedangkan kepolisian akan terus menyempurnakan cara-cara menegakkan hukum narkoba. Dan apabila ada kekeliruan, segera laporkan, akan kami proses secara hukum kepada mereka yang menyalahgunakan wewenang dalam penegakan hukum narkoba. Oke, baik. Pak Haris, dari Anda. Kalau saya begini, concern saya kan soal hukum, hak asasi, dan soal keadilan. Menurut saya sepakat sama Pak Boy bahwa narkoba ini musuh kita bersama gitu ya. Ini kasus serius, membahayakan, mengganggu generasi muda. Tapi menurut saya aspek substansi dan aspek hukum acaranya juga harus seimbang, sama-sama mengandung keadilan. Satu, yang kedua, menurut saya harus dibangun bukan hanya soal kepercayaan, tapi juga soal mekanisme yang memuaskan bagi semuanya untuk mengontrol. Menurut saya ini ruang kontrol ini yang harus terus gayung bersambut. Polisi mengontrol masyarakat, masyarakat juga mengontrol polisi. Artinya saling mengontrol dan sama-sama harus terbuka dan saling-saling memuaskan. Ada mekanisme yang ini gaya orde baru, tetapi ini menurut saya ya diuji aja. Mahkum Jakpol itu, Mahkamah Agung, Menkumham, Kejaksaan dan Polisi. Saya sering mendorong secara tidak resmi gitu ya, kalau ada rekayasa kasus yang ujungnya dari polisi sampai ke level pengadilan, mekanisme penyelesaian itu nggak ada di Indonesia. Nah, secara institusi, kenapa sih nggak institusi-institusi ini merumuskan yang ujungnya nanti bisa surat edaran Mahkamah Agung soal bagaimana klarifikasi dan lain-lain. Tapi menurut saya belum sampai ke sana gitu. Jadi semua masih parsial. Mahkamah Agung membereskan dirinya sendiri, polisi sendiri, Kejaksaan Agung sendiri. Oke. Padahal ini bisa bersama-sama. Baik, Pak Boy dan Pak Haris, terima kasih. Semoga dengan kasus-kasus ini menjadi pembelajaran juga ya. Semoga penegakan hukum narkoba semakin baik lagi di Indonesia. Amin. Ya pemirsa, tetaplah di Jurnal Siang. Kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya.